Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillah walhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdini qalbi wa sadri lisani bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Yang kami muliakan para asatidz, para pendiri sesama kita serta isal Ta'amir al-Minal Hadina wa Hadirat. Alhamdulillah kita masih diberi sehat yang ada Allah Ta'ala sedang bersama hadir majelis yang mulia ini. Semoga yang kita di majelis ini menjadi sebab diampuninya segala dosa-dosa kita dan diampuni segala hajat-hajat kita, dan semoga yang kita dapat menjadi barokah manfaat di dunia akhirat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisah wa salasuna an Ali radhiyallahu anhu. Inna as'abal a'mal arba'u bisal al-afu indal ghadab wal jud fil usrah wal ifah fil khalwah wa qawlul haqqi man yaqaluhu aw yarju. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya amal ibadah yang paling berat, amal ibadah yang paling sulit itu ada 4 hal. Yang pertama, al-afu indal ghadab, memaafkan ketika dia marah. Sifat marah itu adalah sifat yang semua orang itu punya. Nanti ada marah itu yang tercela, rata-rata tercela, ya. Tapi terkadang sifat marah itu terpuji. Nah, contohnya apa? Marah ketika syariatnya Allah Ta'ala dilecehkan, itu wajib mati. Nggak boleh, oh Nabi rahmatan lil alamin, nggak begitu, itu salah tempat Anda. Nah, ya. Al-Quran dilecehkan, sampai harus marah di situ. Nah, ya. Saya kan lawan, harus begitu. Nggak boleh sampai diam, nggak boleh. Sabar, nggak boleh. Harus marah, harus marah. Ketika syariatnya Allah Ta'ala, ketika agamanya Allah dilecehkan, sampai wajib marah. Termasuk misalkan ya, orang jihad itu kan timbulnya dari marah itu. Kalau misalkan nggak marah, ya nggak mungkin orang berani untuk maju ke medan perang, kan berani. Nah, berarti ini ada yang terpuji. Tapi rata-rata marah itu adalah sifat yang tercela. Nah, kemudian Nabi itu ngasih beberapa tips ya untuk meredakan amarah. Kalau kita lagi berdiri ya, pas lagi marah, pas waktu berdiri, itu kata Nabi suruh duduk. Suruh duduk. Insya Allah ada. Kalau misalkan pas marahnya lagi duduk, itu sama Nabi suruh balik. Lah kalau misalkan masih belum reda, sampai disuruh wudhu sama Nabi. Kenapa? Karena setan itu dari api, dan api itu padatnya dengan air. Maksudnya air wudhu. Masih belum reda, sampai disuruh sholat. Disuruh sholat, hilang di situ. Insya Allah akan Nah, itu di situ adalah beberapa tips daripada Nabi agar kita tadi itu bisa meredakan amarah kita. Jangan semua amarah itu kita lampiaskannya. Nah, termasuk kata Sayyidina Ali, amal ibadah yang paling sulit itu adalah memaafkan ketika kita marah. Dan ini nggak gampang, apalagi kita di posisi yang bisa untuk melampiaskan amarah kita. Nah, beda kalau misalkan kita marah tapi kita tidak mampu untuk melampiaskan amarah kita. Ya, contoh kayak kita ini sudah. Kayak kita ini dengan kelakuan pejabat kan kita jengkel terus setiap hari. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa sudah. Paling kita hanya komen, bikin status di medsos cuma itu tidak sudah. Tapi kita nggak bisa apa-apa. Lah beda kalau misalkan kita ini punya kuasa yang mutlak, ya, punya jabatan tinggi,
Terus yang berbuat salah itu adalah bawaan kita, itu kan kita mampu untuk melampiaskannya. Nah, tapi ketika itu kita tahan, nah ini yang luar biasa. Memaafkan ketika dulu ada seorang ulama namanya Imam Musa Al-Qadim, namanya Musa gitu toh. Cuma digelari dengan Al-Qadim, orang yang mampu menahan amarahnya. Kenapa beliau itu digelari Al-Qadim? Karena pada suatu ketika beliau itu punya anak masih bayi, kemudian pembantunya, budaknya tadi itu bawa air panas yang mendidih. Nggak tahunya air itu jatuh tumpah kena ke bayi, mati bayinya. Belum bisa dibayangkan itu. Anaknya mati di hadapan dirinya. Terus yang melakukan itu adalah budaknya, hamba sahayanya. Itu merah padam itu Imam Musa. Tapi budaknya ini pinter. Budaknya ini pinter bahwasanya tuannya ini orang yang ketika dibacakan Quran mesti reda. Kalau dibacakan Quran mesti reda. Akhirnya budak ini baca ayat wal kadhimina itu, orang-orang yang menahan amarahnya. Langsung diem ini Imam Musa. Kadhom tu ghaidi, ya wis tak redam amarahku. Wal afina alinas, dilanjutkan lagi. Wal afina alinas, orang-orang yang memaafkan orang lain. Kau tak maafkan, engkau aku maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Kau saya bebaskan dari perbudakan. Kau sekarang bukan budak lagi, sekarang jadi orang merdeka. Seperti itu. Tapi seperti itu. Ya, nggak gampang seperti ini. Itu butuh latihan. Walhasil begini. Ketika kita marah, jangan pernah kita bertindak saat kita marah. Jangan kita berbuat apapun ketika marah. Karena biasanya orang kalau marah itu ya wis tanpa kontrol biasanya, nggak mikir akibatnya. Maka begini kan, di dalam Al-Quran tidak ada penyebutan saif itu pedang, nggak ada di situ. Yang ada sikin pisau. Nah, di dalam Al-Quran itu yang disebut sikin itu dari kata-kata satu akar kata daripada sakinah. Apa sakinah itu? Tenang. Sakinah itu maknanya tenang. Dalam artian orang itu ketika bawa saja itu harus dalam keadaan tenang, nggak boleh dalam keadaan emosi. Coba misalkan kemana-mana bawa saja. Lah kalau sampai tidak punya emosi yang stabil, ya, kalau sampai tidak punya hati yang stabil, kena senggol sedikit, senggol bacok misalnya gitu loh ya. Dan ada begitu nanti. Nah, maka isyarat daripada sikin itu, sikin maknanya sakinah. Ya, sikin pisau, tapi satu akar kata daripada sakinah. Ini isyarat bahwasanya orang yang ketika megang sajam itu harus dalam keadaan yang stabil emosinya. Jangan selalu diperturutkan. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, diceritakan dulu ada seorang soleh di Bani Israel. Dia ahli ibadah. Kemudian dia mendengar di tetangga sebelah, di desa tetangga sebelah, orang-orang di situ nyembah pohon. Tiba-tiba bangkitlah amarahnya orang ini. Wah, ini nggak bisa dibiarkan ini. Ini adalah kesyirikan ini. Ya, mau tidak mau harus aku musnahkan kesyirikan. Langsung dia bawa kapaknya mau berangkat ke desa sebelah tadi itu.
Di tengah perjalanan, tiba-tiba iblis itu menjelma menjadi seorang manusia, menghadang orang ini. Mau kemana? Mau ke pohon sebelah. Ngapain? Mau nebang pohon. Loh, kenapa ditebang? Ya soalnya itu langsung bersirikan. Kalau nggak ditebang nanti banyak orang yang sirik. Oh nggak bisa, kelahi dulu, kelahi. Iblis ini dengan ahli ibadah tersebut. Gak taunya kan, ahli ibadah ini bisa mengalahkan iblis itu. Diinjak dadanya, ya iblis itu ampun-ampun sudah dengan orang ini. Ini sudah ini. Kita damai sudah. Kita ada damai. Terus ngapain kamu repot-repot ke sana? Ngapain? Kata iblis itu. Karena di sana itu bukan kerabat kamu yang sirik itu. Ya bukan tetangga kamu, bukan temannya kamu. Apa yang kamu yang repot ke sana? Kecuali kalau yang nyembah itu adalah keluarganya kamu ada kepentingan di situ. Lalu bukan apa-apanya kamu, biarkan aja. Yang dosa-dosa mereka sendiri, katanya iblis itu. Lah mending kamu fokus ibadah. Nah, sebagai gantinya, kamu setiap kamu tidur subuh itu, kamu buka bantal, itu ada uang 3 dirham. Beneran nggak ya? Iya beneran. Sumpah, ini sumpah. Ya, mikir orang ini. Paham ya? Saya nak akhirnya pulang orang, nggak jadi terbang. Ketika subuh dibuka bantalnya, betul ada uang. Alhamdulillah sudah, kata orangnya. Berarti aku nggak perlu repot-repot cari kerja, fokus ibadah sudah. Ibadah ya sudah. Besok paginya lagi, ya buka bantal ada lagi. Alhamdulillah sudah, tambah enak ini gitu. Ya. Hari ketiga nggak ada, nggak ada. Apa lupa transfer? Ya. Hari keempat nggak ada, kurang ajar ini sudah. Marah dia, bawa kapaknya. Ketika di tengah jalan, iblis senyum di situ. Kemana? Tak terbang di situ. Kenapa terbang? Kamu ingkar janji. Kelahi dulu sini. Kau ngajak macam-macam. Ya, kata pemuda itu, kamu jangan macam-macam. Kemarin kau kalah dengan aku. Nah, ya. Oh enggak, sekarang kali lagi. Wah, di situ 1 kali tanding kalah orang. Kaget pemudanya. Loh kok bisa kamu mengalahkan aku dengan mudah? Padahal kemarin kamu kalah dengan aku. Katanya iblis apa? Kalau kemarin marahnya kamu itu karena apa? Karena Allah Ta'ala. Ngerti ya? Kemarin itu kamu marahnya karena Allah Ta'ala, sehingga kamu bisa mengalahkan aku. Nah, sedangkan sekarang ini marahnya kamu karena gak dapat uang. Itu biasa sudah. Kayak aktivis-aktivis kan begitu. Nah, kritisnya luar biasa, tapi ketika sudah jadi apalah di situ SPBB apa di situ diam sudah, diam sudah, tidak berani sudah, tidak ngomong sudah, tumpul sudah. Nah, pokoknya begini, apa-apa yang semuanya karena Allah Ta'ala pasti dibantu oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau bukan karena Allah Ta'ala, nggak bakalan ditolong oleh Allah Ta'ala. Ini yang pertama, kata Sayyidina Ali. Ibadah yang paling sulit itu adalah memaafkan ketika marah. Termasuk ketika marah, jangan sampai kita tadi itu mengucapkan apapun. Kalau tadi apa? Jangan bertindak apapun. Ketika marah, jangan ngomong apapun. Jangan ngomong apapun. Biasa-biasa kelahi dengan istri. Nah, itu jaga misalnya. Jangan sampai terucap kata-kata cerai. Paham ya? Itu kalau sampai terucap, itu jatuh itu, jatuh talak. Jatuh talak. Saya ini kalau emosi sudah tidak sadar, tetap jatuh talak. Karena nggak mungkin orang kalau nggak emosi menjatuhkan talak, nggak mungkin. Itu gara-gara orang jatuhkan talak kan karena jengkel sama istrinya. Akhirnya jatuh talak. Akhirnya nyesel kan. Perlu diketahui, mengucapkan talak bahkan
ngomong 3 dengan satu lafaz itu tetap jatuh 3 gitu. Paham Pak? Misalkan ada orang ngomong, aku talak kamu 3, itu jatuh 3 walaupun dengan satu lafaz. Jatuh 3. Paham ya? Dan ini ijma ulama 4 madhab, bahkan di zaman sahabat dan 4 madhab sepakat mereka bahwasanya mengucapkan 3 talak dalam satu lafaz itu jatuh 3. Itu jatuh 3. Paham ya? Nah, adapun ada beberapa orang yang ngomong mengucapkan talak 3 dengan satu lafaz itu jatuh 1, ini di luar 4 madhab. Nggak bisa nggak bisa digubris kan? Pendapat seperti itu nggak bisa dipegang. Paham ya? Nah, terus konsekuensinya apa? Ketika orang sudah menjatuhkan talak 3, pertama, perempuan ini wajib iddah. Wajib iddah dari suaminya ini. Paham ya? Kemudian kalau ingin balik ke suaminya, perempuan ini harus menikah lagi. Paham ya? Menikah lagi, dan itu bukan hanya dengan akad, harus sampai terjadi hubungan. Paham ya? Harus terjadi hubungan. Lah, nanti andaikan terjadi perceraian dengan suami kedua, perempuan ini wajib iddah lagi. Selesai iddah, baru perempuan ini boleh balik dengan suami yang pertama, tapi harus akad baru. Ada walinya, ada saksinya, begitu. Nah, ketika balik ke suami yang pertama, lah suami yang pertama itu punya hak talak 3 lagi. Kenapa harus melalui proses seperti ini? Biar orang itu tidak gampang-gampang menjatuhkan talak kepada istrinya. Bisa dibayangkan kan? Umpama ada orang punya istri, terus nanti mohon maaf digauli sama laki-laki lain, kayak apa? Nah, itulah hukuman. Jangan sampai seperti itu. Semarah apapun, sampai pergi aja sudah. Kelahi sama istrinya itu sangat pergi. Kalau sampai tidak buat. Setelah sampai tenang, pulang. Nggak pokoknya ngomel-ngomel lagi, pulang lagi sampai. Dapat seminggu, pulang, ngomel lagi, pulang sampai keluar lagi 1 bulan. Paham ya? Karena telepon nanti dapat 1 bulan, sik marah kok enggak? Telepon ini. Kalau enggak saya enggak balik ini. Begitu. Ya begitu. Kan pastilah orang seberkan. Paham ya? Nah, jadi jangan apa-apa itu dilampiaskan ya. Pernah ada orang itu di zamannya Sayyidina Umar. Ada seorang laki-laki itu punya istri itu keremete masya Allah. Pokoknya akhlaknya tidak bagus. Kemudian laki-laki ini ingin curhat kepada Sayyidina Umar, apa yang perlu dilakukan? Apa dipukul kan? Apakah diceraikan atau bagaimana? Datang orang ini ke rumahnya Sayyidina Umar, nyampe di halaman Sayyidina Umar itu, nggak taunya di dalam itu sedang terjadi keributan, istrinya ngomel-ngomel. Sayyidina Umar ini lebih galak daripada istrinya orang ini. Paham ya? Lah anehnya Sayyidina Umar nggak jawab satu pun. Bintang Sayyidina Umar ini. Lah kok sama ini? Akhirnya orang ini ngapain anak curhat kepada orang yang sama-sama ditindas ini. Akhirnya orang ini pergi. Lah kebetulan ketika dia pergi, Sayyidina Umar kayaknya sudah hatam sudah perempuan tadi. Lihat ada orang bertamu kemudian pulang gak izin, tamu Sayyidina Umar. Tidak ada orang ini. Balik sini, kata Sayyidina Umar. Mau mana kamu? Mau pulang? Balik sini, ada apa kamu? Enggak, saya sudah tahu jawabannya. Balik sini, kata Sayyidina Umar. Akhirnya suruh duduk, sini duduk. Ada apa ini?
cerita lagi-lagi. Ternyata iya, nasibnya sama dengan engkau. Oh itu kan, kata saudara. Terus kata saudara, kenapa aku tidak melayani kemarahan daripada istriku? Ya, bukan berarti aku ini takut sama istri, iya, tapi aku ini apa? Menjaga perasaan istriku. Kata saya di rumah, coba kamu lihat ini baju, ya baju yang aku pakai ini bajunya siapa? Ya bajunya sampean. Yang pakai siapa? Ya sampean. Nanti kalau kotor, siapa yang nyuci? Istri saya di rumah. Yang nyetrika siapa? Ya istrinya sampean. Terus nanti yang pakai siapa? Saya di rumah. Nah kan enak jadi aku. Ya kan enak jadi aku. Tinggal pakai stok. Kalau kotor tinggal dilepas, ya nanti dipakai lagi. Karena sudah benar. Terus kalau aku lapar, ya yang masakan siapa? Ya istrinya sampean. Ya. Terus yang makan siapa? Ya sampean. Terus habis makan siapa yang nyuci? Yang nyuci piringnya? Istri sampean. Kan enak jadi tinggal makan kok. Ini rumah, sampean, ini rumah, milik siapa? Rumahnya sampean. Yang nempati, yang tidur siapa? Ya sampean. Ya. Terus yang beres-beres, yang nyapu-nyapu siapa? Tidak sampean. Kan enak jadi aku tinggal pulang tidur, yang beresin itu semua. Itu anak kecil-kecil itu, anak siapa itu? Anaknya sampean. Ya. Yang hamil siapa? Istri sampean. Yang menghamili itu sampean. Ya. Yang melahirkan siapa? Istri sampean. Yang nyusui, yang rawat siapa? Bertahun-tahun ini di sampean. Kan enak jadi aku. Itu istri dengan sekian banyak, dengan sekian besar pengorbanannya untuk suami dan anak-anaknya, dia sadar, musuh aku nggak sadar dimarahi cuma 5 menit. Kata saudara, istri itu kayak pembantu tapi nggak dapat gaji, kayak pembantu tapi nggak dapat gaji, kan dapat gaji ya ini, kan nggak dapat gaji. Ini rahasia, gak usah bilang-bilang. Kewajiban istri itu sebetulnya, ini jasa rahasia ini. Kewajiban istri itu cuma dirancang. Kalau saya ingin tahu, secara fikih itu ya, secara aturan fikih, kewajiban istri itu cuma dirancang. Masak, nyapu, nyuci, paham ya? Termasuk nyusui anak itu bukan kewajiban istri. Jadi kalau istri misalkan saya tidak mau nyusui, terus siapa? Ya beli susu formula. Itu boleh begitu. Paham ya? Paham. Nah ini kewajiban istri begitu toh, cuma dirancang. Selebihnya itu bukan kewajiban istri. Tapi semasa Allahnya perempuan-perempuan sini, ya, nganggep itu adalah kewajibannya, padahal bukan. Jadi andaikan mereka minta bayaran, itu akan wajib bayar itu. Benar. Makanya ilmu ini saya nggak kasih tahu sama istri, saya diem di situ. Karena kalau nggak nuntut ini, iya benar, nggak kasih tahu sama saya. Ini saya karena di luar saya cerita ilmu ini, kalau di rumah saya nggak ceritain. Paham ya? Umpama katanya, oh nggak ada ilmu, tak bilang begitu sama saya. Paham ya? Jadi istri begitu lah. Istri itu melayani suami mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya mata suami. Nah, kalau suami tidur baru di sini. Baru selesai semua. Selama belum tidur itu ada yang dimintai. Apalagi nonton bola. Dibangun dari sini, bikin kopi deh, paham ya? Bikin mie, bikin apa lah di situ. Jadi kecuali kalau tidur baru dia selesai. Apalagi kalau suami itu pas lagi demam, itu kayak orang kena penyakit apa begitu, minta dipijeti sama istrinya, minta ini, minta itu. Padahal istri itu kalau demam itu tetap dia bangun untuk masak, untuk cucian, untuk nyapu, walaupun sakit itu. Nah kadang-kadang itu paling sakit hati kalau melihat ada laki-laki sok-sokan sama istri, itu paling sakit aja, walaupun bukan keluarga saya.
Paham ya? Nggak begitu, laki-laki sama laki-laki lah kalau mau kelahi, jangan sama istrinya. Itu semua makhluk lemah itu, jauh, nggak usah dia kasihan. Paham ya? Yang pertama. Yang kedua, wal jud fil usra, bersikap dermawan ketika dalam kesulitan ekonomi. Orang kalau kaya bersikap dermawan, ya itu biasa. Paham ya? Yang berat itu ketika sampai lagi nggak punya uang, sampai masih sedekah di situ. Itu luar biasa. Paham ya? Maka dikatakan orang itu untuk sedekah itu jangan nunggu kayanya. Paham ya? Jangan nunggu kayanya. Iya kalau sampai kaya, kalau nggak kaya sampai mati misalnya, kan nggak ada amal sama sekali. Dan Allah Ta'ala itu tidak pernah menilai sedekahnya orang dari nominalnya, enggak. Yang dinilai sama Allah Ta'ala adalah keikhlasannya, kesungguhannya. Dikatakan apa? Sadaqah dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Terkadang 1 dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham. Ada orang sedekah 100.000 dirham dibandingkan dengan orang sedekah 1 dirham, itu kadang-kadang masih kalah dengan yang sedekah 1 dirham. Kenapa demikian? Coba misalkan begini, ada orang kaya raya, ya kaya raya, kaya betul. Dia sedekah 100 juta. 100 juta bagi dia itu mungkin 0,0% hartanya. Tapi bagi kayak kita, kadang-kadang itu ya, kita itu ada pernah ngalami fase di mana kita kadang-kadang punya uang cuma 10.000. Terus datang panitia maulid, nggak sumbangan. Kadang-kadang berapa? 5.000 dikasihkan sama dia. Berarti dia sedekah dengan separuh hartanya, 50%. Lo ada kan? Sampai cari di Indonesia ini ada kan orang kaya sedekah dengan 50% hartanya? Nggak ada itu. Tapi yang seperti ini bisa kita lakukan. Kadang-kadang itu bagaimana? Saking dramatisnya kita ini, rokok tinggal 1 batang itu ya, itu kadang-kadang joinan sama 5 orang. Benar kan? Nggak ada lagi. 1 ini digilir sama 5 orang. Nah, saya bukan menyuruh merokok ya, udah. Ya. Sampai segitunya. Jadi kita nggak perlu kecil hati. Makanya ada 1 orang datang kepada Nabi, ngeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahli busur bil ujur. Ya Rasulullah, enak ya jadi orang kaya. Ya, mereka bawa pahala yang banyak. Yusallun kama nusalli, mereka sholat sama seperti kayak kita sholat. Wa yasumun kama nasum, mereka puasa sama seperti kayak puasanya kita. Yang imbang di sini. Tapi mereka bahwa yang tasaddaqu nabi buduli amwalihim, tapi yang tidak bisa kami tiru yaitu apa? Mereka bisa sedekah yang mana kami tidak mungkin bisa sedekah karena kan jalan miskin. Jadi sahabat itu hitungannya cuma apa? Jangan sampai kalah dalam ibadah. Begitu. Enak jadi orang kaya ya, hanya mereka bisa sedekah pakai hartanya, sedangkan kami tidak bisa. Nah, Nabi tadi apa? Memang nabinya orang banyak, bukan cuma nabinya kelompok tertentu. Nabi itu nabinya semua orang. Kata Nabi, kalian nggak perlu putus asa, kalian nggak perlu kecil hati, kata Nabi. Ya, kullu tahlilatin shadaqah, setiap mengucapkan la ilaha illallah itu nilainya shadaqah. Kullu tahmidatin shadaqah, setiap ucapan alhamdulillah itu adalah shadaqah. Kullu tasbihatin shadaqah, setiap ucapan subhanallah itu nilainya shadaqah. Sampai terakhir itu kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Sampai apa? Kamu menggauli istri kamu itu termasuk shadaqah. Jadi
Kalau misalkan suaminya bilang sodako, harus paham. Ibu-ibu itu kode berarti ya. Sodako itu sampai nggak perlu buka dompet mengeluarkan uang, enggak. Itu berarti itu sudah. Terus sahabat janggal, kok bisa itu dikatakan sodako? Karena pemahaman sahabat itu ya, untuk dapat pahala biasanya kan dengan kerja keras. Kayak misalkan puasa, sholat, kan begitu. Harus ada usaha. Ini kok mohon maaf, melakukan hal yang enak kok dapat pahala. Lalu Nabi menjawab apa? Umpama kalian menggauli perempuan yang bukan istrinya, dapat dosa enggak? Iya, dapat dosa. Nah, sebagaimana kamu menggauli yang bukan istri kamu dapat dosa, menggauli istri yang halal itu dapat pahala. Paham? Begitu. Termasuk itu, umpama si istri nyium suaminya itu sama kayak dapat pahalanya nyium hajar aswad. Paham ya? Apalagi suaminya hitam itu, hajar aswad betulan gitu sudah. Loh iya, sampai kalau umrah berapa sampai habis uangnya itu? 35 jutaan ada. Itu belum tentu sampai bisa nyium hajar aswad desa-desa. Dan sampai nggak perlu umroh ke sana, setiap hari itu sudah. Itu hajar aswad betulan itu sudah. Yang kedua. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, wal iffatu fil khalwa, mencegah sesuatu yang haram ketika dia berada di sendirian, waktu sendirian di tempat sepi. Paham ya? Kayak kita ini, umpama di tempat umum, nggak mungkin kita akan melakukan hal tercela, nggak mungkin. Kayak misalkan saya, ya nggak mungkin lah saya goda cewek, nggak mungkin lah. Paham ya? Tapi kalau sendirian kira-kira goda cewek, ya udah, maka ngawur kalau seperti itu. Kan tidak mungkin seperti itu. Nah, tapi ketika tempat sendirian, di tempat sepi, nah, disitulah kita yang hakikatnya, kata Sayyidina Ali, kalau kita ingin tahu siapa diri kita, kata Sayyidina Ali, yaitu ketika kita sendirian, itulah hakikat daripada diri kita. Jadi semacam yang mungkin kita akan bisa jaga diri kan begitu. Tapi kalau sendirian, belum tentu kita akan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dulu ada seorang pemuda itu disenangi sama perempuan, disenangi sama gadis-gadis. Dan si laki-laki ini selalu menolak untuk pacaran. Beda dari sekarang ya, laki-lakinya yang ngejar-ngejar perempuan. Ini enggak, laki-laki ini dikejar sama perempuan. Enggak cuma satu, banyak perempuan. Dicuekin terus sama laki-laki. Akhirnya ada satu perempuan itu bis ngebet ingin dapat laki-laki ini. Akhirnya dia pakai cara itu musliman. Kebetulan si laki-laki ini jualan apa lah gitu. Si perempuan ini ngomong, aku pesen barang ini, tolong dikirim ke rumahku. Oh, di mana rumahnya? Di situ. Kasih alamat. Berangkat si pemuda ini membawa barang dagangannya itu. Ketika nyampe di rumah gadis tersebut, kata perempuan itu, bawakan masuk ke dalam. Bawa masuk ke dalam. Oh, masuk ke dalam lagi. Sampai ke ruang tengah. Ketika nyampe di ruang tengah, semua pintunya dikunci. Kata perempuan, sekarang kamu harus berbuat dengan. Kalau sampai gimana kira-kira itu? Terpaksa kan begitu ya. Siapa lagi darurat ini kan begitu ya. Bingung laki-laki. Kamu kalau tidak mau, kata perempuan ini, aku akan teriak dan nama baik kamu akan tercemar.
Pasti orang akan percaya dengan perempuan. Nah, rumah ini adalah rumah perempuan tersebut, kan ya? Nggak mungkin lah kan melakukan seperti itu, nggak mungkin. Tapi laki-laki ini yang salah, begitu. Bingung laki-laki ini. Akhirnya dia menemukan satu cara. Gini, coba aku ingin masuk kamar mandi dulu. Aku mau mandi bersih-bersih. Setelah itu kita akan berdua. Oh ya, katanya itu. Nggak taunya laki-laki itu masuk ke kamar mandi, mohon maaf, dia hati-hati. Setelah itu kotorannya itu dioleskan ke seluruh tubuhnya. Ketika keluar dari kamar mandi, muntah-muntah perempuan. Wah, kamu ini laki-laki jorok macam-macam. Akhirnya laki-laki ini dibebaskan. Alhamdulillah, kata laki-laki. Ya, aku tidak sampai berbuat nisbah, tidak sampai berbuat sih. Alhamdulillah selamat. Nah, pulang lagi-lagi. Ketika nyampe rumah, mandi, ganti pakaian, mandi, sampuan, sabunan, ternyata nggak hilang baunya. Mandi lagi, sampuan, sabunan, nggak hilang. Sampai berkali-kali, sampai keriput semua tangannya itu. Capean, kedinginan, ketiduran lagi. Di dalam tidur tadi itu dia mimpi Rasulullah, mimpi Nabi. Nabi senyum kepada pemuda ini, sungguh aku bangga kepada dirimu, kata Nabi. Aku sangat bangga dengan pemuda yang seperti kamu. Akhirnya Nabi itu usap dari kepala laki-laki ini sampai ke kaki. Bangun tidur, tiba-tiba tubuhnya itu wangi seperti kayak isi. Jadi setiap kali pemudanya lewat di satu gang, ya, itu tercium dari jauh tercium sudah. Oh, berarti barusan lewat laki-laki. Umpama dia duduk di satu tempat, terus ditinggalkan, itu bekasnya baunya isi. Sampai laki-laki ini terkenal dengan julukan rojulun miski, laki-laki yang berbau isi, berbau minyak isi. Seperti ini. Amin. Yang keempat, wa qaulul haq liman yakhafu aw yarju. Ibadah yang paling berat, kata Sayyidina Ali, yang keempat adalah mengucapkan kata-kata yang hak di hadapan orang yang dia harapkan keuntungannya, atau di hadapan orang yang dia khawatir bahayanya. Misalkan sampai punya bos, ya, sampai punya bos. Tentu sampai ketika punya bos itu sampai berharap dapat bonus dari bos itu, atau naik pangkat, kan begitu. Atau sebaliknya, sampai takut untuk dipecat. Nah, ketika sampai berani ngomong yang hak di hadapan orang seperti ini, itu dikatakan ini adalah ibadah paling berat. Tidak semua orang merasa seperti itu. Nah, ini adalah seperti dinamika yang ada di negara kita. Ketika dia di luar pemerintahan, dia begitu tajam. Nah, ya, kritik-kritiknya itu tajam. Tapi setelah itu dia akan membela mati-matian, walaupun tahu ini program yang salah. Ini semua tumpul sudah. Tidak semua orang berani ngomong seperti mengucapkan yang hak di hadapan orang yang dia harapkan kebaikannya atau dia takut akan madarotnya. Katanya Nabi apa? Afdalul jihad qaulu haqqin inda sultanin jahil. Afdalnya jihad itu, paling afdalnya jihad adalah mengucapkan kalimat yang hak di hadapan pemimpin yang zalim. Itu banyak cerita-cerita daripada para ulama kita yang tetap berpegang teguh dengan ucapan yang hak walaupun mereka itu dipenjara sampai mereka mati. Kayak Imam Ahmad bin Hanbal ini. Imam Ahmad bin Hanbal ini disiksa oleh pemerintah zaman itu, dicambuk sampai bajunya itu robek semua. Hanya tersisa sarung ini tuh, hanya tersisa sarung. Jadi yang atas ini sudah robek semua.
hanya tersisa sarungnya saja. Bahkan gulungannya ini hancur sudah, gulungannya sarung ini hancur. Cuma sama Allah Ta'ala diberi kemuliaan tidak sampai kebuka auratnya. Setelah lama Imam Ahmad bin Hanbal ini dipenjara dan disiksa, kemudian dikeluarkan, terus nggak lama meninggal karena seperti itu. Jadi seperti itu ulama-ulama kita seperti itu. Ya. Bahkan Imam Syafi'i itu apa? Ngambil berkah daripada bajunya Imam Ahmad itu. Jadi kata Imam Syafi'i minta kepada ahli warisnya itu minta bekas baju daripada Imam Ahmad semasa di penjara. Nanti ketika ada orang sakit itu dicelupkan baju itu diminum sembuh begitu. Seperti itu orang dulu. Imam Dahabi kalau nggak salah, Imam Dahabi itu disiksa sama pemerintahnya sampai dikejam dengan besi besar itu sampai kenyang. Seperti itu keadaan daripada ulama-ulama kita dalam mengucapkan kalimat yang hak di hadapan pemimpin yang sebenarnya. Dan lagi. Ya cuma ya di dalam menyampaikan kritik tadi itu haruslah dengan kalimat yang sopan, ya tidak dengan caci maki, jangan tidak kata-kata yang kotor. Karena kayak seperti demonstrasi, itu selain dilindungi oleh undang-undang kita, secara syariat itu dibenarkan, karena termasuk bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Maka sholat berjamaah itu konteksnya, konsepnya itu sama dengan kayak pemerintahan. Ketika imam itu salah, makmum boleh tegur, tapi tegurannya dengan teguran yang sopan. Subhanallah, begitu. Subhanallah. Sama. Ketika pemerintah bentuk kebijakannya tadi itu agak melenceng, itu kita boleh untuk negur, tapi negurnya dengan cara yang demo dan apa demo. Yang nggak boleh kan anarkisnya yang nggak boleh. Kalau demo kan apa? Secara undang-undang ya dilindungi, secara syariat pun benar itu. Karena apa? Menunjukkan, mengungkapkan aspirasi daripada masyarakat kan di situ. Kenapa? Yang nggak boleh anarkisnya, rusak pagar, lempari kaca itu yang nggak boleh. Kalau sekedar menyampaikan kalau ini salah, ya tidak apa-apa. Ya, bahkan nanti umpama imamnya batal, ya harus mundur. Kalau imamnya batal, berarti harus mundur, digantikan. Nah, pemimpinnya kesandung masalah, ya mundur. Jangan apa, jadi pemimpin terus, batal mundur. Ya, Allah.